wabarakatuh. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Ini kami mendapatkan tugas wawancara untuk CGP angkatan ke-11 terkait dengan modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan. Mohon maaf Bu, nanti dijawab sesuai dengan penggali itu saja. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk menyelesaikan kasus ini saya bagi dua dulu. Untuk kasusnya ada yang pertama kasus dilema etika, yang kedua kasus rujukan moral. Untuk yang dilema etika itu merupakan kasus yang merupakan sama, jadi biasanya sama, hanya ada nilai-nilai yang nanti ada satu nilai-nilai yang bertentangan. Kalau untuk yang rujukan moral itu jelas itu dua pilihan yang berbeda, yang berbeda, yang satu merupakan benar, yang satu salah. Kalau dilema etika itu sama-sama benar tapi ada nilai itunya yang satu bertentangan. Yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Untuk menyelesaikan kasus ini yang dilema etika itu saya analisis dulu, jadi dipilah, kemudian dicari mana yang benarnya kedua sisi itu, kemudian dicari siapa yang terlibat, kemudian kita selesaikan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa untuk penyelesaian kasus itu yang pertama dianalisis, dicari atau diuji benar salahnya, kemudian tadi disebutkan juga yang terlibat itu siapa, dan untuk kasus dilema etika itu saya untuk penyelesaiannya didasarkan pada rasa peduli, kemudian rasa kasih sayang, dan dilihat nanti dampak panjang pendeknya. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk efektifnya, untuk mengatasi atau menyelesaikan kasus ini kita mencari atau solusi atau sharing dengan teman yang lain yang kira-kira nanti bisa menyelesaikan bersama-sama, itu dipilah atau diuji kebenarannya, benar salahnya untuk penyelesaian. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika Ibu melaksanakan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Tantangannya yaitu membedakan antara yang termasuk dilema etika yang mana, kemudian yang termasuk yang rujukan moral mana. Kalau yang dilema etika itu biasanya kasusnya hampir sama dan sama-sama benar, sama-sama baik, tapi kita harus mencari yang nanti lebih prioritas atau lebih bagus yang mana yang nanti dampak ke depannya tidak ada masalah. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau merupakan kasusnya kasus ringan, itu biasanya langsung saya atasi pada saat itu juga. Tapi kalau merasa termasuk kasus yang besar atau berat, biasanya saya selesaikan dengan jadwal atau sesuai prosedur yang telah ada.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ada, itu CKP yang aktif ya, yang ya biasa diberi wawasan atau pengetahuan baru tentang cara penyelesaian untuk kasus dilema etika ini. Terakhir itu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang kami peroleh itu ya, dengan adanya penyelesaian kasus dilema etika ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan nanti akhirnya anak itu setelah dengan menggunakan kasus ini penyelesaiannya, anak nanti setelah pembelajaran itu akan merasa lebih bahagia. Dan ya yang sekarang itu kita kenal dengan istilah merdeka belajar. Terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu dan jawaban Ibu. Mudah-mudahan ke depan menjadi pengalaman kita bersama dalam pengambilan keputusan, terutama yang berpihak kepada matur nuwun Bu, pangapunten monggo pilih pada wonten aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.